guys, kita jumpa lagi di channel Second Movie. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Bloodshot yang dirilis pada tahun 2020 yang lalu. Film ini dibintangi oleh seorang aktor Fast Furious, Vin Diesel. Itu kalian semua sudah tahu pastinya ya. Namun di cerita kali ini berbeda. Vin Diesel di sini merupakan seorang yang dibangkitkan dari kematian dengan sebuah nanorobot teknologi. Ini merupakan film superhero pertama yang dibintangi oleh Vin Diesel. Film ini menceritakan seorang tentara yang bernama Ray Garrison yang dibangkitkan dari kematian oleh sebuah perusahaan teknologi bernama RST atau Rising System Technology. Ray yang memiliki kekuatan super dijadikan alat oleh RST untuk membunuh musuh-musuhnya atau para pengkhianat RST. Sampai akhirnya Ray sadar bahwa dia telah diperalat oleh RST yang mencoba untuk kembali membalaskan dendamnya kepada RST dengan bantuan seorang wanita bernama Katie dan juga seorang ahli pemrograman yang bernama Wilfred Wiggins. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja check it bro. Di awal film ini kita dibawa ke sebuah gedung tua dan seorang tentara yang bernama Ray Garrison sedang berusaha untuk melepaskan seorang sandera. Sempat terjadi sedikit pembicaraan dengan penyandera itu sebelum akhirnya dia ditembak mati oleh Ray dan sandera pun berhasil diselamatkan. Drop your gun. All right. Alpha 1, stand down. We got this situation handled. Setelah misi tersebut selesai, Ray kembali ke pangkalan militernya dan mendapatkan cuti yang ia habiskan untuk liburan bersama kekasihnya yang bernama Gina. Nah, saat liburan itu, Ray diserang dan diculik oleh seorang yang bernama Martin X, yang kemudian membawanya ke sebuah tempat. Dan di sana X menanyakan siapa informan Ray ketika membebaskan Sandra. Tentu saja Ray diam dan tidak mau memberitahunya, karena itu adalah sebuah informasi yang sangat berharga. My bed's on fire. Don't touch me now. Never gets old. About the hostages in Mombasa. I don't know, man. That's not my job. I go where they point me. Yang akhirnya dia ditembak mati oleh X. Namun sebelum dia ditembak mati itu, dia menyaksikan kekasihnya Gina dibunuh oleh X. No, you're nothing. You should kill me now. Because you won't have a second chance. Thanks for the advice. Beberapa waktu kemudian, Ray terbangun dari kematiannya di sebuah tempat yang bernama RST atau Rising Spirit Technology yang dipimpin oleh Dr. Emil Hartings. Di RST tersebut, dia juga bertemu dengan seorang wanita yang bernama Katie yang merupakan asisten dari Dr. Emil. Technologies. I'm Dr. Emil Harding. This is my facility and my colleague, Katie. Ray kehilangan semua ingatannya. Dr. Emil mengatakan bahwa Ray dibangkitkan dari kematian dengan sebuah teknologi nanorobot yang membuatnya tidak bisa merasakan sakit dan lukanya akan cepat sembuh dengan sekejap mata. Di fasilitas RST, Ray juga dikenalkan dengan dua orang manusia modifikasi lainnya, yaitu Tips dan Dalton. They are your blood. We had
Oh, what the hell are those things? Biomechanical construct. Gibbs here graduated from Fort Benning, top of his class. He became limits of their augmentations. You've already met KT. And finally, Jimmy Dalton, ex-Navy SEAL. Jimmy lost. Setelah berjalannya waktu, Ray menyadari bahwa tubuh barunya memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika ia sedang bersantai dengan Katie, Roy mendapat sebuah bayangan di kepalanya tentang seorang yang telah membunuh kekasihnya, yaitu Martin X. Seketika itu, dia bergegas untuk mencari Martin X. Dia dapat menemukan X dengan memanfaatkan miliaran prosesor canggih di dalam tubuhnya untuk mengakses sistem komputer dimanapun yang ia mau. And we're live. Where are you going? Unfinished business. What are you in wireless microprocessors in your brain? I need you to come back here right now. Wait. Hold on a second. You used my tech and scraped a criminal database. That is beyond. It's a salvage operation, and you are a multi-billion-dollar. What? No, look. We don't know what you're capable of. I got him at the hangar. The Gulfstream? No. Sampai akhirnya dia menemukan X di Budapest, Hungaria. Saat itu X sedang berada dalam sebuah konvoi mobil menuju ke sebuah tempat, dan kemudian Ray mencegatnya di dalam sebuah terowongan yang menyebabkan sedikit kericuhan yang mengakibatkan seluruh pengawal X mati di tangan Ray. Dan akhirnya Ray membunuh X dengan satu tembakan di kepalanya. Really? Guys, what's that on purpose? Team 2, take a look. He's gone. Oh, that's not good. Thermite. Engine's gone. This is not. Oh, man. Thanks for the advice. Setelah itu, Ray dijemput untuk kembali ke RST dan mengisi daya nanorobotnya, dan juga untuk mencuci ulang ingatannya. Gotta get you back to RST. Get you plugged in. Let's go. Of your own body. That's right. Toy soldier, we wind you up, put you the next victim. Doesn't matter if you're gonna wipe his memory again. Di scan lain, kita melihat Katie mencoba menentang kebijakan RST dan Dr. Emil yang menggunakan Ray untuk menghabisi musuhnya, yang ternyata Ray dicuci ulang ingatannya dengan ingatan yang baru untuk membunuh musuh-musuh RST.
Kemudian cerita berlanjut. Ray yang sudah dimasukkan target baru ke dalam prosesor di dalam tubuhnya, dan dengan alur cerita yang sama seperti ia mengejar X. Targetnya kali ini bernama Nick Barris. Are you talking to me? Oh my God, this guy. Don't you have somewhere to be? But I had a wife, and he took her from me. Ray dengan cepat sampai ke markas Nick. Setelah sampai di markas Nick, Ray menghabisi semua yang menghalanginya. Oh, I'm here to kill him. Pretty clever, actually. Bring the case. Ketika berada di markas Nick, pihak RST yang memantau menggunakan satelit terkejut dengan sebuah pemandangan atau penampakan lah ya. Eric yang merupakan teknisi utama RST terkejut melihat legenda pemrograman yang bernama Wilfred Wiggins yang bekerja sama dengan Nick Barris. Di situ terlihat sebuah alat yang diciptakan Wiggins untuk menghentikan Ray. Dan betapa terkejutnya Dr. Emil saat Eric mengatakan program yang digunakannya untuk Ray adalah ciptaan Wiggins. Namun sial bagi Nick, alat itu aktif setelah dirinya mati dan ternyata alat itu diaktifkan dan dikendalikan oleh Wiggins sendiri. Setelah alatnya diaktifkan, seketika itu Ray jatuh ke lantai karena nanorobot di dalam tubuhnya dinonaktifkan oleh alat Wiggins. Where's the signal? One sec. Switching to sound. Kemudian Wiggins membangkitkan Ray kembali dan membicarakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan pembicaraan untuk melepaskan Ray dari kendali RST. I know, bit of a superhero type name. And Wiggins said, "Let there be light," and there was. And I suppose my superpower could be coding. A way out of it. I really have. And I tried up there. I saw my wife in a dream. Excuse me. She's lied to my face over and over. So just reverse engineer the work of dozens of scientists. That is absolutely amazing. I mean, yeah, I'll be done by dinner, so. Well, that's your superpower. And your job to keep it that way. Ray mencoba mencari Gina dan menemukannya dan ternyata dia masih hidup dan juga telah melupakan Ray. Dan Ray juga diburu oleh anggota RST yaitu Tips dan Dalton yang membuat Ray tertangkap dan dibawa kembali ke RST. You'll never believe what I just went through. That doesn't matter. I moved on. Moved on. I always come home. When's the last time you saw me? 5 years. You feel, man, huh? Attacked him. Shaft knives are in. Connections reestablished. Done. Where are you going? You know where. Sementara itu, Katie yang menolak mencari Wiggins dipaksa oleh Dr. Emil dengan cara menonaktifkan alat pernapasan Katie yang membuat Katie terpaksa menurutinya. Namun ternyata di balik itu Katie sudah merencanakan untuk pembebasan Ray dan menghancurkan RST. Escorting him out the back entrance. Excuse me, do you have a lighter? So we should really get you in the car. And abides. Yeah. The name is Wiggins.
Just in time to say goodbye. Harding's pulling the nanites. Show's about to start. Setelah Katie memberi akses kepada Wiggins, ia langsung masuk ke sistem komputer RST yang tidak bisa dicegah oleh Eric. Yang akhirnya Ray terbangun dan tak bisa dikendalikan oleh RST. Ray dan Katie kemudian mulai menyerang dan menghancurkan RST. Namun Ray dihadang oleh Tibbs dan Dalton. I'm in. Wait, what? What the hell's happening? No. You thought you could lock old Wiggins out of his own code? Okay. You got this. Do it. Okay. No, it is I, King Joffrey Jafar, ruler of Zamunda. Of course it's Wiggins. Right. Wait. Come again. Wiggins, where's Anderson? Step 36. This one is... Setelah berhasil menyingkirkan Tibbs dan Dalton, dia menghentikan Dr. Emil yang mencoba melarikan diri, dan dia meledakkan Dr. Emil dan dirinya sendiri. Boom! Dr. Emil mati dan ia pun mati. And that's enough. How much longer, Wiggins? Di akhir film ini kita melihat Ray kembali dibangkitkan lagi oleh Wilfred Wiggins dan Katie. It's good to see you, man. How are you feeling? It's good to see you, Wiggins. Wake up like a gorilla in a cage and just rip me apart. That is absolutely fantastic. Oke, sekian dulu untuk alur cerita film Bloodshot kali ini. Berikan komentar kalian di bawah, like, share, and subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.